Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan kembali lagi membuka beberapa pertanyaan yang telah masuk pada email dan WhatsApp, yang mana hari kemarin mungkin agak tertunda karena saya ada sedikit pekerjaan. Saat ini baru jam 9 lewat. Kita akan punya banyak waktu nanti sambil menunggu zuhur. Mudah-mudahan akan banyak pertanyaan dari Iwan Ahwat yang bisa saya jawab pada saat ini. Baik, langsung saja saya akan bacakan pertanyaan dari 0812 231 66 sekian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Mufidah. Saya karyawati. Yang ingin saya tanyakan, mengapa ada beberapa ayat Al-Quran yang kontradiksi dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, dalam Al-Quran pada surat Luqman ayat 33, bahwa di akhirat nanti seorang anak tidak dapat menolong bapaknya, dan begitu juga sebaliknya. Juga dalam surat An-Najm ayat 38-39, bahwa seseorang tidak dapat memikul dosa orang lain, dan setiap manusia akan hanya dapat mendapatkan sesuai dengan apa yang diusahakannya. Begitu juga dalam surat Fatir ayat 35. Tapi kenapa ada hadis Nabi yang sebagai berikut? Tapi kenapa ada hadis Nabi sebagai berikut? Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Di antaranya anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Nah, berarti dalam hadis ini seorang anak bisa menanggung dosa bapaknya, karena yang saya dengar bisa saja dosa bapaknya tersebut berkurang atau habis karena dia punya anak yang soleh. Juga ada lagi kisah seorang ibu yang masuk surga gara-gara punya anak perempuan soleha yang taat pada suaminya. Nah, ini bagaimana pendapat Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Hafizakallah Ustadz. Assalamualaikum. Jazakillah ya ukhti, siapa tadi? Siti Nur Mufidah. Siti Nur Mufidah. Wa iyaki. Jazakillah. Wassalamualaikum juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini bertanya, mengapa ada ayat-ayat Al-Quran yang kontradiksi dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ukti, jika untuk Al-Quran pedoman hidup umat Islam yang tertinggi itu, ya itu memang Al-Quran itu sendiri. Jadi yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis yang sahih tentunya, hadis Nabi, yang ketiganya baru para khulafaur rasyidin, lalu para tabi'in dan tabi'at, lalu para atba'ut tabi'in. Setelah itu baru para ulama. Itu yang kita buat pegangan. Tadi Uti bertanya, kenapa ada ayat yang kontradiksi dengan hadis Nabi SAW? Karena kita tahu dalam Al-Quran itu adalah firman Allah. Betul, firman Allah itu tidak mungkin salah. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Juga Rasul juga tidak mungkin salah juga, karena Rasul punya sifat sidik. Artinya sidik itu benar. Sifat Rasul itu kan ada 4, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik itu benar, tidak mungkin bohong.
Kembali ke pertanyaan tadi, mengapa ada yang kontradiksi? Ini bukan kontradiksi sebenarnya. Uhti sendiri yang salah menafsirkan dalam hadis tersebut, atau kira-kira kurang paham atas makna hadis tersebut dan dalam ayat Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Fatir atau dalam surat Luqman tadi, surat Luqman surat nomor 31 ayat 33 kalau nggak salah. Jadi seorang anak tidak bisa menanggung dosa bapaknya, seorang bapak tidak bisa menanggung dosa anaknya, yaitu karena memang mereka semua udah meninggal. Jadi Allah di sini menceritakan kampung akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kampung akhirat. Jadi bapaknya dan anaknya ini mereka sudah meninggal dunia. Jadi dua-duanya sudah ada di akhirat. Dan jika kita perhatikan hadis Nabi yang tadi, yang idza mata ibnu adam in qata amalu ila min salasin sadaqatin jariyatin waladin sholihin aw ilmin yuntafa'u bihi, itu hadisnya sahih betul. Nah, itu di situ dua-duanya, maksudnya salah satunya, baru salah satu yang meninggal. Misal yang disebutkan di situ yaitu jika seorang manusia, seorang anak Adam, taruhlah contoh seorang bapak misalkan meninggal. Nah, anaknya itu berarti masih hidup di dunia, anak soleh ini. Nah, itu ya bisa mendoakan bapaknya, mendoakan ibunya. Nah, nanti bisa berkurang, atau mungkin saja bisa yang tadinya amal jeleknya banyak dan amal baiknya sedikit, nanti bisa berkurang karena punya amal soleh tadi. Jadi jawabannya yaitu memang pengertian hadis tadi salah satunya atau anaknya tersebut masih hidup. Kalau firman Allah yang tadi dalam surat An-Najm 38-39, dalam surat Fatir, dalam surat Luqman, itu semuanya menceritakan tentang kehidupan di akhirat nanti. Berarti semuanya sudah tidak ada gitu, sudah meninggal. Mungkin gitu dapat dipahami ya, Ufti siapa tadi, Siti Nur Mufidah.